Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kesempatan kesehatan sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga selalu senantiasa kita mendapatkan curahan hidayah dan taufiknya dan mendapatkan kesempatan dalam kebaikan. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka ini merupakan kelanjutan dari pembahasan yang kemarin. Ya, kita membahas beberapa macam penyakit yang kita tinjau atau kita soroti dari sudut pandang kesehatan timur, di mana kesehatan timur ini berpondasi kepada makanan dan minuman dan merupakan dasar, yakni dan makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Ini merupakan pondasi, merupakan dasar yang kemudian berkembang di dalam ilmu kesehatan timur. Baik pijakan ini kemudian berkembang menjadi perkembangan yang sedikit ada perubahan ataupun perkembangan yang tidak ada perubahan. Artinya berkembang tetapi masih berkutat di permasalahan yang itu saja. Ya. Yang perlu kita perhatikan juga bahwasanya terkadang kaidah ini akan berkembang. Ya, akan tetapi kemudian pada satu sisi sebenarnya masih saling berkaitan. Sebagai suatu contoh, ketika kita mengambil kaidah ini, maka seakan-akan penyakit itu rumahnya atau muaranya di perut. Ya, karena pokok ilmu kesehatan, pokok ilmu pengobatan, seluruh ilmu pengobatan itu berporos pada ini. Ya, ini berporos pada makan dan minum dan jangan berlebih. Jadi seakan-akan kalau pokok ilmu pengobatan adalah makan dan minum, jangan berlebih, maka seakan-akan rumah daripada penyakit itu di perut. Ya, tetapi konsep dasar terkenanya seseorang manusia atau kita manusia terkena penyakit itu bukan dikarenakan tidak kesiapan perutnya, atau tetapi ketidaksiapan kolbunya. Ya, terkadang seseorang terkena asam urat, terkadang seseorang terkena kolesterol, terkadang seseorang terkena alergi, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, maka biasanya didahului dengan pola-pola yang ada pada kolbunya. Ya, manakala dia rusak, maka fungsinya pun bisa menjadi rusak. Sebagaimana disebutkan oleh pendahulu kita, para ahli klasik menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penyakit mutasabihat adalah penyakit yang rumit, ya, di mana penyakit ini disebabkan oleh 4 hal. Bisa jadi panas, bisa disebabkan karena dingin, bisa disebabkan karena kering, bisa disebabkan karena lembab, baik dari sisi madda ataupun kaifiat, baik dari sisi materinya ataupun dari sisi fungsi-fungsinya. Bisa jadi yang terkena adalah materinya terlebih dahulu, ya, organnya kah, ya, atau kemudian baru fungsinya terganggu, atau bisa jadi fungsinya terlebih dahulu dari sisi pola berpikirnya terlebih dahulu, kemudian terganggulah materi tubuhnya itu sendiri. Ya. Maka sebagaimana pembahasan yang lalu, bahwasanya penyebab penyakit pun seringnya dikarenakan emosi, dikarenakan isi kolbu. Hal ini pun sama juga dengan alergi, yang mana alergi merupakan reaksi tubuh yang secara berlebihan terhadap suatu substansi yang mana reaksi ini tidak tampak pada orang lain.
Ya, orang lain tidak masalah, tetapi kita menjadi masalah dengan reaksi tersebut. Adapun penyebabnya, yakni substansi tersebut, baik itu dalam makanan, dalam debu, dalam tumbuhan, dalam serbuk sari bunga, hewan, kulit, ya, obat, gas, gigitan serangga atau bahan-bahan kimia. Dan sebagian besar reaksi alergi hanya tampak pada bagian tubuh tertentu. Contohnya adalah hidung dan kulit. Ya. Adapun gejalanya banyak bervariasi. Di antaranya gejalanya adalah pada individu-individu ini memang bervariasi, tetapi di antaranya yakni timbulnya gatal pada kulit, diare, mata merah, hidung berair dan seterusnya. Walaupun masing-masing orang ini memiliki reaksi yang berbeda tergantung organ mana yang mengalami alergi terhadap suatu substansi tersebut. Ya. Artinya di sini terkadang ketika kita pahami keindahan pada satu sisi tidak menjadi keindahan pada sisi yang lain. Kesejukan pada satu sisi tidak menjadi kesejukan pada sisi yang lain. Maksudnya bagi orang udara tersebut merupakan udara yang sejuk. Ketika udara turun menghempas tubuh kita, terasa sejuk, segar bagi kita. Tapi terkadang tidak bagi orang lain. Dingin bagi orang lain, menggigil bagi orang lain. Atau bahkan sebaliknya, udara yang panas. Itu membuat kita orang lain tidak tahan, padahal kita menjadi hangat. Atau orang lain menjadi hangat, sementara kita tak tahan kegerahan. Ya. Maka dari situ muncullah berbagai macam orang dengan karakter yang berbeda, permasalahan yang berbeda, keinginan yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan itu sendiri. Ya, maka ada orang yang enggan ke gunung, tapi banyak orang yang ke gunung menikmati keindahan puncak gunung, ya, lereng-lerengnya, tumbuhan-tumbuhannya, ya, terjalnya jalanannya dan seterusnya. Mereka menikmati. Terkadang ada sisi lain yang tidak menikmati, dikarenakan keengganannya atau tidak ketertarikannya, atau memang dia ada permasalahan pada udaranya, dikarenakan terlalu dingin. Ada orang yang terkena dingin kemudian bentol-bentol dan seterusnya, sehingga dia enggan. Ada pula orang yang menyenangi laut, ya, memandang luas laut atau dia ke tengah laut, menggunakan perahu yang mana perahu tersebut makin lama kelihatan makin kecil. Ya, atau kita lihat di pantai, ombak saling berkejaran, satu dan yang lainnya saling menyusul. Yang pasti ketika satu terhempas ke pantai, yang satunya akan menyusul lagi. Di belakang ombak ada ombak lagi dan seterusnya. Ya, kemudian angin bertiup, terkadang menyegarkan tubuh kita. Tapi ada yang gak suka juga. Ada yang sukanya ke gunung, ada yang gak suka. Ada yang juga kurang suka dikarenakan alergi. Ketika terkena hawa angin laut, kemudian kulitnya bersisik, putih dan seterusnya. Maka berbagai macam. Artinya ini ada orang yang tahan terhadap sesuatu, tapi ada orang yang tidak tahan terhadap sesuatu tersebut. Ya. Maka alergi yang hendak kita bahas ini ada 3 alergi. Yang pertama adalah alergi makanan. Kemudian yang kedua adalah alergi terhadap lingkungan. Termasuk dalam hal ini adalah alergi karena polusi udara, dikarenakan tanaman, dikarenakan binatang, termasuk alergi mata, ya, termasuk katarak spraying, ya, kemudian gangguan-gangguan mata yang lainnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah alergi pada hidung, termasuk demam, ya, kemudian alergi rinitis atau alergi hidung dan seterusnya. Dan dalam kesehatan klasik, alergi ini terutama alergi makanan, maka terdapat pada 4 pola penyakit. Di antaranya manakala seseorang terkena alergi, terjadi alergi dengan gejala pembesaran perut, kemudian nyeri pada perut, kemudian perut bergolak, ya, atau pembesaran perut atau nyeri pada perut dan diare dengan buang air besar yang sering dipicu oleh makanan tertentu, dikarenakan kemampuan cernanya yang rendah
ya, atau terjadinya perubahan emosi. Biasanya alergi yang seperti ini terdapat pada pola penyakit hati yang menyinggung limpa. Hati yang menyinggung, fungsi hati yang terlalu berlebih kemudian menyinggung keberadaan atau kinerja tihal atau limpa itu sendiri. Yang mana keluhan pola penyakit hati menyinggung limpa ini tidak hanya pembesaran perut, tidak hanya nyeri perut, tidak hanya diare dengan feses berair yang sering dipicu oleh makanan-makanan tertentu dikarenakan kemampuan cerna yang kurang bagus, atau juga tidak hanya emosi yang berubah meledak-ledak. Ya, akan tetapi gejala dalam hati yang menyinggung limpa atau hati limpa yang tidak harmonis ini, ada tambahan juga jiwanya gampang lelah, lapar dengan tidak ada selera makan, haus dengan tidak ada keinginan untuk minum. Ya. Jadi ternyata keluhan alergi ini, alergi pada makanan tertentu ini hanya terdapat pada sebagian keluhan yang terdapat pada pola penyakit hati yang menyinggung limpa. Yang mana hal tersebut hanya sebagian saja beberapa keluhan yang ada. Makanya terkadang obatnya sama antara orang yang alergi seperti ini dengan makanan tertentu, bisa juga sama obatnya dengan orang yang lapar dengan tidak ada selera makan, karena satu pola penyakitnya. Satu pola. Cuman konsep alergi ini dia mengambil satu sisinya, padahal itu masuk dalam pola penyakit yang telah dibuat oleh pengobat klasik, yakni hati menyinggung limpa. Di mana hati menyinggung limpa ini gejalanya adalah pembesaran perut, nyeri perut, betul, tapi ada juga perut bergolaknya, ada diare kronisnya, ya, kemudian ada jiwa yang lelah juga, ada lapar juga, tetapi tidak selera makan, haus dengan tidak ada keinginan untuk minum. Ya. Pada penelitian klasik hal ini terjadi dikarenakan fungsi hati berlebih. Baik fungsi hati berlebih dikarenakan stagnasi energi vital, tidak lancarnya darah dan energi sehingga menimbulkan panas dan menekan, melemahkan atau menyinggung kinerja limpa, sehingga limpa menjadi lemah atau tihal menjadi lemah dan tidak bisa mendistribusikan cairan, maka tumbuhlah perut menjadi besar. Ya, stucknya cairan atau makanan membuat nyeri pada perut, terutama ketika ditekan. Ya, kemudian perut bergolak, terkadang terjadi diare atau diare dengan feses yang berair yang sering dipicu oleh makanan yang tidak tercerna dikarenakan kelemahan tihal itu sendiri atau perut kecil. Dikarenakan kelemahan perut kecil maka menjadi tidak tercerna. Ya. Kemudian timbul jiwa yang lelah dikarenakan tidak mendapatkan saripati makanan, tidak terjadi transmisi makanan, tidak dirubah menjadi saripati atau menjadi gizi dan nutrisi, sehingga tubuh akan kekurangan nutrisi dan gizi. Adapun kegiatan yang dia lakukan terus-menerus, baik dalam rangka untuk berpikir, ya, baik dalam rangka untuk bekerja dari sisi gerak dan diamnya, maka ini akan melemahkan. Karena setiap tenaga yang dikeluarkan, baik melalui berpikir atau melalui geraknya tubuh, maka membutuhkan energi vital. Sementara energi vital itu membutuhkan nutrisi, membutuhkan rutubah. Ya. Kemudian, pola penyakit hati menyinggung limpa ini juga akan menimbulkan lapar dengan tidak ada selera makannya. Lapar karena memang tubuh ini membutuhkan makanan dikarenakan tidak ada nutrisi yang tercerna. Tetapi tidak ada keinginan lapar karena perutnya penuh dikarenakan makanannya tidak tercerna. Pada sisi lain juga dia haus dengan tidak memiliki keinginan untuk minum. Dikarenakan bercampurnya kelembapan, penumpukan lembab yang ada di dalam tubuh membuat dia enggan untuk minum dikarenakan perutnya terasa penuh. Ya. Maka beberapa makanan-makanan yang digunakan sebagai pengobatan orang-orang dahulu, karena konsep kita pokok pengobatannya adalah makan dan minum, maka makanan obat yang sering digunakan, dianjurkan oleh para pengobat klasik pada zaman dahulu, diantaranya adalah gula aren. Ya. Makanya seringnya gula aren dengan kunyit, asam, ya. Kemudian jeruk mandarin, ya, digunakan untuk mengurangi permasalahan hati dengan tihal ini. Kemudian apel, kemudian ikan mas, ya, kemudian wortel, tongkol jagung, royal jelly dan ubi merah.
Yang pada prinsipnya masing-masing tanaman ini bisa digunakan salah satu. Ya, misalkan gula akan menguatkan tihal, lalu kemudian ditambah dengan asam akan membuat harmonis antara tihal dengan kabid itu sendiri atau hati itu sendiri. Ya. Kemudian jeruk mandarin akan memperlancar sirkulasi peredaran darah dan menyejukkan, ya, sehingga memicu timbulnya penekanan yang berlebih atau singgungan yang berlebih antara kabid dengan tihal, antara hati dengan limpa. Ya. Maka ketika hati menyinggung limpa dikarenakan kelebihan pada fungsi hati, maka limpa yang sensitifnya tinggi ini akan menjadi lemah, maka dikurangilah penyinggungan tadi. Ya. Memang tidak cuma manusia kemudian menyinggung, yang tersinggung itu pun akan menjadi lemah, maka begitu pula dengan organ. Kemudian juga ikan gurame penguat ikan mas gurame, ya, bukan gurame emas atau ikan mas, untuk penguat tihal. Kemudian wortel untuk penguat tihal, ya, dan menguraikan kelebihan panas yang ada pada kabid. Kemudian tongkol jagung itu penyejuk bagi ginjal, kemudian membantu menyejukkan hati. Kemudian royal jelly dan ubi merah untuk menguatkan tihal. Ya. Ini yang sering digunakan, makanan-makanan yang sering digunakan. Entah itu kita menggunakan royal jelly kah, atau kita menggunakan ubi merah sebagai sarapan kita, atau menggunakan jagung muda atau jagung manis sebagai makanan sore kita, ya, atau ikan gurame untuk makan siang kita, ya. Kemudian apel, jeruk sebagai makanan kita untuk jajanan kita, ya, kudapan kita, ya. Ini sangat membantu bagi orang-orang yang alergi dengan keluhan yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah alergi makanan dengan keluhan alergi pada makanan dingin. Ya, jadi peka terhadap makanan dingin atau makanan-makanan yang berminyak tertentu. Ya, kemudian terjadi gastritis kronis, permasalahan pada lambung atau hepatitis kronis. Ya, kenakan makanan tadi, yang mana ini keluhan semacam ini, baik itu alergi pada makanan dingin, alergi pada makanan minyak tertentu, atau ada sejarah intracranitis atau gastritis kronis atau hepatitis kronis, ini masuk pada sebuah pola, ya, pola penyakit astenia limpa dan lambung, atau astenia tihal dan maidah, astenia limpa dan lambung, atau astenia kelemahan perut besar dan perut kecil. Terjadinya kelemahan perut besar dan perut kecil, yang mana pola penyakit kelemahan perut besar dan perut kecil, keluhannya atau gejala yang tampak bukan cuma alergi pada makanan dingin, bukan cuma alergi pada minyak tertentu, ya, atau gastritis kronis atau hepatitis kronis, tidak, akan tetapi di sana sebuah pola. Di antaranya adalah gejala yang tampak adalah nyeri perut, ya, kemudian diare dengan feses yang lengket dan keruh, kemudian diare disentri dengan feses yang sangat lunak, atau terjadinya pembengkakan atau turun perut. Turun perut ini bisa jadi wasir, bisa jadi hernia, ya. Kemudian terjadi cekukan, kemudian juga banyak liur dan yang lainnya. Ini sebuah pola. Jadi alergi makanan dengan gejala atau keluhan alergi pada makanan tertentu, minyak tertentu, makanan dingin, gastritis kronis, ya, makan sedikit kemudian kembung dan seterusnya, kemudian atau hepatitis kronis, begah dan seterusnya, ini masuk ke kategori atau masuk ruang lingkup pola penyakit astenia limpa dan lambung, yang mana astenia limpa dan lambung ini sangat banyak keluhannya. Dan penelitian klasik menyatakan alergi makanan dingin tersebut dikarenakan lambung memang peka terhadap makanan-makanan dingin dan makanan-makanan yang mentah. Ya, maka orang yang memiliki kelemahan lambung tidak dianjurkan memakan makanan yang mentah. Ya.
Maka timbullah ide ketika tidak diperbolehkan makan makanan yang dingin, kemudian tidak diperbolehkan makan makanan yang mentah. Bagaimana ketika seseorang menebang pohon jambu misalkan, kemudian jambunya rontok berjatuhan, ya, jambu air atau seterusnya, padahal ini mentah kan? Gini kalau kita makan mangga yang masih mentah belum matang, bagaimana? Maka orang dahulu memberikan anjuran yang sangat bagus, tepat, agar terhindar dari penyakit dinginnya lambung, yang mana lambung itu alergi terhadap dingin. Ya, ini yang dilakukan adalah dengan cara membuat rujak. Nah, kan? Karena rujak itu sambalnya pedas, gula merahnya mengharmoniskan lambung, mengharmoniskan perut dengan makanan. Kalau tidak kebanyakan, maka dibuatlah sambal rujak. Sehingga dingin ini ditawarkan oleh panas, ya, panas yang ada pada cabai tersebut. Kemudian diharmoniskan dengan gula merah. Ya. Alergi terhadap makan makanan dingin, lambung tidak tahan terhadap makanan yang dingin, terlalu dingin. Ya, makanya tidak dianjurkan minuman yang dingin es maksudnya. Kemudian juga hal ini terjadi dikarenakan lambung yang lemah, limpa yang lemah, maka dia enggan terhadap makanan dingin, enggan terhadap minyak, karena minyak tertentu susah diurai. Ya, kemudian bisa disebut juga terjadi gastritis, kemudian juga hepatitis. Dikarenakan secara otomatis kelemahan limpa dan lambung akan menimbulkan naiknya fungsi hati untuk menyinggung limpa dan lambung. Kemudian cegukan dikarenakan sendawa atau cegukan dikarenakan lemahnya limpa dan lambung. Ya. Maka pengobatannya makanan obat yang harusnya yang digunakan diantaranya adalah lada hitam atau lada putih. Karena perut butuh penghangat. Yang seringnya manakala kita terlalu banyak makan yang dingin, kemudian perutnya terjadi keluhan, maka bisa dikompres atau minum air hangat. Maka obatnya bisa digunakan adalah makanan yang termasuk makanan obat adalah lada hitam, lada putih, jahe segar. Bagaimana kalau jahe satu jari ceprek, kemudian lada tambah, kemudian diseduh pakai air, kemudian diminum. Ya. Kemudian dikasih gula batu atau gula merah, maka ini bisa menjadi makanan atau minuman yang merupakan sekaligus sebagai obat. Atau makanan yang lainnya diantaranya ayam, karena ayam menguatkan limpa dan ayam juga menguatkan lambung. Ya. Selain ayam, ya, kemudian juga cengkeh. Selain ayam juga cengkeh, apel merah, kemudian beras yang dimasak menjadi nasi, kemudian royal jelly, ya, pada produksi lebah, kemudian daging, kalau daging selain daging ayam, daging sapi. Kemudian kurma itu semua, kurma merah, kurma hitam bisa semua. Kemudian bawang putih, kemudian kacang pistachio atau barley. Ini bisa digunakan yang makanan merupakan obat, karena ini semua penguat lambung dan penguat limpa. Pilih salah satu, ya, boleh kita makan ayam, makan siang ayam atau makan siang pakai daging sapi. Ya, minumnya kemudian jahe segar, diberi lada sedikit. Bumbunya tambahi bawang putih, kemudian kudapannya pakai kacang, apel, ya. Atau minumnya boleh ditambah dengan cengkeh, atau masakannya boleh ditambah dengan cengkeh. Ya. Itu sangat membantu untuk gangguan yang kedua, ya, dengan keluhan sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah alergi makanan dengan keluhan rasa berat di tubuh. Ketika kita makan kemudian berat tubuh kita, ya, tengkuknya berat, lehernya berat, untuk berjalan berat, itu ya, seakan-akan badan ini enggan untuk bekerja. Sebenarnya ini terangkum dalam pola penyakit dingin lembab pada usus besar. Yang mana dingin lembab pada usus besar itu keluhannya bukan berat tubuh saja, bukan rasa berat di tubuh saja, bukan keengganan untuk bekerja saja, bukan kaki yang berat saja, leher yang berat saja, bukan. Akan tetapi sangat banyak, ini cuma satu bagian yang terangkum di dalam pola penyakit dingin lembab
yang ada yang bercokol di dalam usus. Adapun gejala secara umum dingin lembab yang bercokol di usus, gejala yang lain adalah sakit perut. Ya. Sakit perut dengan usus yang berputar. Ya, ususnya seperti berputar-putar atau perut berputar gitu ya. Kemudian aliran urin yang panjang dan bening, kencingnya panjang kemudian bening. Tangan dan kaki dingin, dadanya sesak. Ya, dan ketika kencing keluar partikel-partikel putih. Buang air besarnya lengket dan keruh seperti sampahnya angsa. Buang air besarnya lengket dan keruh. Ya, ini manusia seperti angsa. Kemudian kurang selera makan. Hal ini terjadi dikarenakan dingin dan lembab bertahan di perut, di mana usus besar ini merupakan kelanjutan daripada maidah. Kalau maidah disebutkan memiliki pintu bawah, pintu tempat keluar namanya bawab, ya, maka usus besar kesinambungannya. Dan ketika seseorang kemudian makanan penuh, dingin dan lembab itu memenuhi usus besar, maka susah untuk makan. Ya. Kemudian juga hal ini akan mengakibatkan sakit perut. Kemudian makan yang tidak tercerna, membuat fesesnya lengket dan seterusnya. Maka gangguan rasa berat pada tubuh dikarenakan alergi makanan. Atau orang bilang mungkin ini kolesterol apa ya? Atau berat ya, badan berat. Saya kok kalau makan ini badan saya berat, nggak bisa gerak. Kalau makan ini leher saya berat. Dengan tambahan-tambahan yang saya katakan tadi, masuk ke ruang lingkup dingin lembab yang bercokol di usus besar. Adapun obatnya adalah obat-obatan penghangat, lada hitam, lada putih, jahe segar, ayam dan cengkeh, atau masak ayam dengan bumbu tersebut. Ini menolong permasalahan itu sehingga bisa memperbagus buang air besar kembali. Kemudian yang keempat adalah pola penyakit atau penyakit alergi makanan yang keluhannya adalah nyeri dada. Ketika saya makan kok nyeri dada, sembelit dengan keinginan untuk mengosongkan perut. Sembelit tapi ketika buang air besar ingin perutnya kosong, ingin mengosongkan perut, tetapi tidak keluar. Dan kalaupun keluar fesesnya seperti kotoran domba. Ya. Kemudian perutnya sakit, nyeri dada, sembelit, akan tetapi memiliki keinginan untuk mengosongkan perut yang tinggi, dan fesesnya atau kotorannya ketika keluar pun itu seperti kotoran domba, dan perutnya sakit melilit. Dan ini sebenarnya merupakan bagian yang terangkum di dalam pola penyakit kesesakan energi vital. Ya, sesaknya energi vital. Atau tidak lancarnya energi vital. Berdesakan, berhembitan. Yang mana pola penyakit kesesakan energi vital ini banyak keluhannya. Itu tadi yang saya sebutkan yang bagian saja yang membuat orang alergi. Di antaranya adalah nyeri perut, sendawa, kan? Tidak nyaman pada dada dan iga, nyeri ya, selain nyeri di dada tadi ya. Kemudian juga nyeri bagian dalam perut dengan rasa yang seperti tertusuk-tusuk, bahkan terkadang terasa ada bengkaknya. Kemudian juga urinnya tertahan. Kemudian telinganya berdenging, bahkan bisa jadi tuli. Dan ada rasa gumpalan tertentu pada tenggorokan. Nyeri ketika untuk menelan atau sulit menelan minimal, dan bengkak dengan sesak setelah makan. Setelah makan kemudian sesak. Ini lengkapnya. Dia merupakan bagian tertentu alergi tersebut. Adapun makanan obat yang bagus diantaranya adalah pisang, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, rebung, mentimun, ya, kemudian daun bit dan peppermint, ya, kemudian juga lobak, kurma, kemudian asparagus dan pir. Ini bagus digunakan. Baik menggunakan kudapan buah pisang, pir, ya, kemudian stroberi, kemudian dengan lauk, bayam, rebung, jamur hitam, ya, korma juga bisa digunakan sebagai kudapan, jus bit, ya, teh diberikan daun peppermint atau daun mint. Ini bagus.
untuk pengobatan tersebut. Kemudian ya, yang berikutnya adalah alergi terhadap lingkungan, ya. Kemudian alergi hidung, masuk demam. Tapi di sini jam sudah menunjukkan 11 kurang 15 menit yang biasanya kita masuk setanjab ya. Jadi belum selesai kira rupanya alergi ini, masih ada 2 sesi pembahasan lagi. Kalau nanti di akhir acara bisa kita sebutkan. Kalau tidak maka kita bisa sambung di pertemuan yang akan datang ya, untuk alergi lingkungan ya, ataupun alergi hidung dikarenakan hawa udara dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk sesi tanya jawab yang berkaitan ataupun tidak berkaitan, kita akan usaha untuk menjawabnya. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak wallahu alam. Dan jawaban ini tentunya bukan merupakan penghukuman yang pasti sembuhnya, karena yang berhak untuk menyembuhkan penyakit adalah yang menurunkan penyakit. Demikian. Dan untuk memandu saya tanya jawab, saya serahkan oleh saudara saya, Lakhreda. Silakan. Baik, terima kasih Syekh Muhammad Faris Al-Kianji atas pemaparannya, dan tiba waktunya kita membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi kepada Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji, silakan di 021 8236543 ataupun layanan pesan singkat kami di 0819896543 untuk memperdalam materi kita tentang penyakit alergi ataupun keluhan yang Anda rasakan di penyakit Anda. Silakan kami buka line telepon kami, silakan. Halo. Halo. Ya, masih mengundang Anda. Bagi Anda yang berkonsultasi kepada Sinse, silakan di 0218236543 untuk memperdalam materi kita ataupun keluhan yang Anda rasakan. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ini saya dari Samsul Hadi dari Bekasi. Ya. Mengenai alergi, saya ini suka kalau habis makan ikan laut, suka gatal gitu, namanya gimana ya Ustaz ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sinse. Ya. Makan ikan laut alergi itu ada 2 ya. Ada yang benar-benar alergi dikarenakan memang pertahanan tubuhnya, ya. Ada memang alergi dikarenakan ikannya. Ya, sudah tidak bagus lagi ikannya, maka itu juga bisa menyebabkan. Artinya kalau kita bisa gambarkan contoh misalkan yang sering mendatangkan alergi diantaranya adalah ikan tongkol misalkan ya. Gambaran saja ya, ikan tongkol itu kalau dari daerah selatan ya, seperti Pelabuhan Ratu, kemudian Cilacap, itu ikan tongkolnya kan lebih kurang 15 hari ya di laut. Ya, diberikan es itu di tong itu kan sekitar kurang lebih 15 hari. Ya, dulu memang 7-10 hari, kemudian sekarang tambah modern dan tambah lagi. Jadi sekitar lebih kurang 10-15 hari, seringnya 15 hari, mungkin bisa lebih. Memang ketika datang, terkadang kalau tangan kita celupkan saja ke tong yang penuh dengan darah tadi, karena ikannya kan es balokan besar-besar, kemudian ditaruh kepalanya di bawah, kepalanya di atas. Kalau kita celupkan tangan kita aja gatal ya, kalau tidak cuci. Ya. Itu bisa jadi dikarenakan itu. Ya, atau kalau ikannya bagus, maksudnya bagaimana kalau ikannya bagus tapi tetap alergi juga, itu karena pertahanan tubuh. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan dengan keluhan-keluhan tertentu alergi terhadap makanan. Padahal alergi terhadap makanan tadi kita sudah bahas menjadi 4 pola penyakit yang masing-masing ada pada salah satu dari 4 pola penyakit tersebut. Ya, dan ini rata-rata dikarenakan kekebalan tubuh yang menurun. Ya, kekebalan tubuh yang menurun. Kemudian daya cerna yang kurang bagus. Karena kekebalan tubuh yang menurun, kemudian daya cerna menurun. Ya, baik dari sisi energi vitalnya yang melemah, ya, kemudian limpa lambungnya yang melemah. Jadi pada intinya kelemahan itu disebabkan karena daya tahan tubuh tadi. Ini kalau ikannya yang bagus. Tapi karena kebanyakan rata-rata ikannya yang kurang bagus. Saya punya pengalaman. Ada teman kami, ya, sahabat yang kemudian kalau makan ikan itu alergi. Kalau makan ikan alergi. Jadi langsung begitu makan langsung keluar merah-merah. Ya. Suatu ketika kita bareng pergi ke Batam. Ya, kemudian ketika ke Batam, beliau juga makan.
Di sana di Batam kan, sedianya biasa cumi, udang, kerang, kepiting, ikan. Dan qadarullah ketika beliau makan, ya karena ikannya fresh ya jangankan alergi, artinya sampai pulang pun tidak terjadi alergi. Ya kan, berarti ini kan karena ikannya. Kondisi laut ya? Kondisi laut ya, kondisi lautnya. Yang mana kondisi laut ini sebenarnya memang polusi laut ini udah luar biasa di negeri kita ini. Saya nggak bisa bicara negeri ya, Jabodetabek, Jakarta, karena Jakarta ini ya lumayan ya, ikan-ikannya itu mungkin sampai hampir ke Pulau Seribu, dampaknya itu masih berasa sampai sana. Yang paling mungkin kurang adalah ke Laut Selatan, karena selatan itu bukan laut tapi samudra, sehingga polusi seperti apapun atau limbah kayak apapun itu bisa ditekan paling nggak ke bawah ya. Kalau kita ngambilnya di laut yang lepas ya seperti Laut Selatan itu bisa lebih aman, tapi terkadang kalau kita ke Laut Selatan, si malakamanya adalah di sana tidak mungkin sehari 2 hari ya kan. Kalau dia mencari ikan besar seperti itu dan seterusnya, maka mau nggak mau harus sebulan, minimal 10-15 hari gitu. Itu permasalahannya itu. Kalau di Laut Utara sudah banyak terkontaminasi ya. Kemudian juga saya juga pernah di salah satu pulau ya, Kalimantan, Balikpapan ya, dan pas makan kepiting kok pegel lehernya. Padahal ketika di Batam perasaan makan lebih dari ini nggak pegel gitu ya. Begitu coba tengok lautnya, ternyata lautnya di situ ada tongkang-tongkang yang bawa batu bara ya, tanker-tanker yang bawa minyak, kemudian di situ ada, ternyata tercemari juga kan. Berarti permasalahannya bukan pada kepitingnya tapi masalah pada pencemaran lautnya tadi. Begitu pula negeri ini. Sampai ke Cirebon ya. Tegal agak mending lah ya, Tegal agak mending, Pemalang agak mending, lebih mending lagi Pemalang. Kemudian di pantai saya Asam Dayung itu lebih mending lagi. Terkenal fresh ya. Dan jarang orang makan ikan di daerah Pemalang bagian pantai Asam Dayung itu terkenal alergi itu bila dibilang ya belum kedengaran ya. Kemudian baru ke sana lagi Pekalongan, sudah limbah batik, Batang limbah, Semarang, sana limbah terus. Jadi banyak limbah. Maka itu tadi yang bisa, pertama jadi bisa jadi ikannya. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan badannya. Boleh jadi ikannya. Kalau ikannya bagus kok kena, berarti badannya. Kekebalan tubuh kita. Tapi pada intinya walaupun dia ikannya itu sendiri yang sudah lama dan seterusnya. Udang yang biasanya untuk kalau udang bagaimana? Udang kan tidak terlalu lama ya. Ini udang itu biasanya untuk menghindari hitamnya kakinya biasanya kan direndam pakai esannya udang itu dikasih air tawas ya, agar tidak hitam. Nah terkadang orang alerginya bukan udangnya, tawasnya alerginya. Jadi terkadang demikian. Jadi terus gimana yang fresh gitu ya, yang fresh. Walaupun di alergi bahan kimia tadi seperti tawas dan seterusnya ya, atau seperti ikan yang sudah basi, busuk dan seterusnya, itu alergi yang wajar ya, alergi yang wajar. Akan tetapi kalau kekebalan tubuhnya kuat tidak. Ya, karena penelayan pun makan itu juga nggak apa-apa. Walaupun kebanyakan ya mereka makannya yang fresh. Tetapi ketika mereka bawa pulang, ya kan. Tapi bawa pulang ya baru dapat juga. Semalam dapat, besok pulang dibawa. Ya, yang sudah sekian puluh hari ya dijual. Kan. Ya, kan demikian. Nah, walau demikian banyak juga kisah ternyata ada orang nelayan yang makan. Ada nelayan yang terkatung-katung di tengah laut, samudra Cilacap. Kemudian dia terkatung-katung selama 15 seharusnya 7 hari, dia 15 hari. Es habis. Ketika es habis, mau nggak mau, kemudian semuanya udah habis. Mau nggak mau dia bakar tongkol. Ya, di mana tongkol itu sudah sekian hari ya, sekian puluh hari. Ketika dibakar, seluruh anak buah ABK, anak buah kapal ini ya biduran semua, tebal-tebal semua gitu kan. Artinya bukan berarti nelayan juga nggak kebal itu ya. Ternyata kena juga, tapi itu kan biasanya tidak. Berarti apa? Ikannya karena habis kehabisan es, kemudian dia terkatung-katung di tengah laut, mesinnya mati, kemudian dia makan ikan yang dia jaring sendiri kan. 15 hari kurang lebih dia total di laut, ya akhirnya ya esnya sudah habis cuma dalam jangka waktu 7 hari nggak di es, ya mau makan apa kalau nggak makan itu kan. Ya akhirnya mau nggak mau ya sudahlah. Ya esnya aja mau buat minum mau buat ngasih ikan nih kan. Akhirnya buat minum terjadi alergi juga walaupun dia nelayan. Jadi tetapi alergi tersebut tetap dari kekebalan tubuh. Kalau kekebalan tubuhnya bagus ya tetap.
Karena bisa jadi ada salah satu orang yang tidak alergi karena kekebalan tubuhnya bagus. Walaupun pertanyaannya sampai kapan dia pertahanan tubuh bagus sehingga tidak alergi kan begitu. Ya. Berarti ada dua jalan keluar. Yang pertama adalah lingkungan yang bagus. Ya, cari ikan yang segar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua itu menguatkan tubuh karena memang yang paling penting adalah bagaimana penguatan tubuh kita. Ya, makanya tadi saya sudah sebutkan berkaitan dengan alergi tadi. Ya. Yang sudah saya sebutkan banyak, ya, boleh jahe, lada, ayam banyakin jahe, ya. Kemudian juga buah yang bagus ada apel, ya. Ada cengkeh, ada kacang pistachio, ada bawang putih. Makanya banyak orang masak, ya, terutama orang-orang Taiwan kalau masak ikan itu lebih banyakin bawang putihnya. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan makanya orang Taiwan itu putih-putih karena banyak makan bawang putih. Padahal ya tidak, kita makan bawang putih juga hitam juga. Jadi itu adalah makanan-makanan yang bagus. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan tubuh kita. Tidur jangan terlalu malam. Agar alasannya apa? Karena ketika tidur tidak terlalu malam, bisa kita tidur, maka panas dari jantung akan masuk ke maida kemudian masak seluruh makanan. Dan makanan itu kita akan mendapatkan nutrisi. Nutrisi itulah yang akan meningkatkan energi vital kita, meningkatkan darah kita sehingga meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ya. Alergi tadi Bapak bisa menggunakan jahe kemudian dikeprek kemudian dibalurkan ya pada bagian yang alergi tadi ya. Jahe diparut, kalau banyak seluruh tubuh bisa jahe diparut cukupnya kemudian ditambah dengan minyak tanah kemudian dibalurkan di bagian-bagian yang alergi ya. Kemudian untuk pertahanan tubuh untuk pertahanan keseharian, meningkatkan kekebalan tubuh, di samping tidurnya jangan terlalu malam, bisa menggunakan satu buah mengkudu ya, ditambah dengan satu buah kunyit, satu ibu jari kunyit, kemudian direbus ya sampai mendidih saja, kemudian saring dengan 1 gelas air sampai mendidih dan saring, bagi 2 minum pagi dan sore. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, Sensei, itu ketika makan ikan laut, bagaimana kalau kita makan ikan air tawar? Apakah ada dampak alergi juga, Sensei? Makanya makan ikan air tawar itu jarang alergi, ya kan? Kenapa? Saya makan ikan air laut kok gatal. Saya makan ikan air laut kok demikian dan demikian. Tapi kalau air tawar kok enggak? Ya? Masalahnya enggak ada ikan air tawar yang enggak fresh, gitu kan? Air tawar itu ya rata-rata fresh. Orang kadang-kadang misalkan pecel lele kasarnya ya, itu saja kadang-kadang masih hidup kan baru digetok ceprot, langsung digoreng. Kita lihat betul. Ya, begitu pula bawal, begitu pula gurame dan sebagainya kan rata-rata fresh. Nggak ada yang kemudian gurame ini sudah 10 hari, nggak ada. Ikan air tawar ya. Makanya jarang kita dapati bahwasanya orang-orang alergi terhadap ikan air tawar. Bahkan kita belum pernah dengar itu ya. Karena itu tadi freshnya tadi ya. Jadi berarti pada intinya bukan laut dan tawarnya, iya. Pada intinya adalah bagaimana zat merkuri atau limbah atau apa yang kemudian mempengaruhi air laut tersebut. Kemudian air laut tersebut yang sudah tercemar ini ya, tentunya mempengaruhi ikan yang ada. Ya, habitatnya memang di laut. Ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih jawaban serta solusinya. Masih di layanan telepon kami menunggu Anda. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi di belakang Bapak Samsul, silakan di 021 823 6543. Halo. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dari Umur Rahma, Husnul di Pekanbaru. Baik. Ibu, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Oh ya. Baik, terima kasih Ibu Rahma. Nah, silakan. Begini sih, kan persoalan penyakit diabetes yang pernah saya ini dibahas kemarin-kemarin. Dan kakak saya dan ponakan saya punya penyakit diabetes. Tapi kok tipenya beda gitu ya. Yang satu kakak saya itu katanya kadar gula darah rendah. Terus yang ponakan saya juga katanya tinggi bahkan. Terus itu bagaimana itu saya penanganannya bagaimana? Jika apa sama dengan yang seperti yang saya jelaskan kemarin-kemarin gitu aja sih. Baik. Ada yang tanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya sama, Bu. Cuman komplikasinya yang beda. Jadi orang dulu ini yang makanannya masih bagus, maka punya penyakit makanannya tunggal.
maka penyakitnya tunggal, obatnya tunggal. Simpel sekali. Panas berarti didinginkan, demam pakai air, cukup. Ya, dinginkan pakai air. Nah, kemudian orang hari ini, kalau orang dulu disebutkan orang perkotaan. Ya. Orang hari ini, atau kalau zaman dulu itu orang perkotaan, itu makannya bervariasi. Maka ketika dia timbul sakit ya komplikasi, Bu. Ya, dan obatnya formulasi, nggak bisa tunggal. Karena sisi itu, karena obatnya tunggal, harusnya penyakitnya tunggal, makanannya pun tunggal. Jadi ketika seseorang kemudian mengidap penyakit, dan kita membahaskan dasarnya, diabetes itu ini. Tapi ketika dia komplikasi ke tempat lain, tentunya itu kan komplikasinya. Komplikasi di lain arahnya. Yang mana kehidupan perkotaan itu, ya kalau saya ambil perkataan dari para pendahulu kita di negeri ini, sebenarnya hampir semua nih penjajah yang di atas dunia itu itu berusaha untuk dihapuskan. Dan semua orang tidak setuju dengan penjajahan. Akan tetapi walau ketika dia tidak setuju dijajah, tetapi budayanya itu mereka serap. Gaya hidupnya, pola hidupnya itu mereka serap. Negeri kita contohnya, Kesatuan Republik Indonesia itu dengan tegas menolak penjajahan. Sehingga muncullah proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi, apakah mereka menolak total? Tidak, budayanya diambil. Dan ini bukan cuma hari ini di negeri kita, bukan. Dulu ketika kita menjadi penjajah, kita menjadi penjajah juga pernah. Ketika zaman Sriwijaya menjajah Kamboja, Vietnam, Laos, Burma, maka budaya dari sini pun dibawa ke sana. Dari orang-orang Sriwijaya dibawa, dari Wangsa Sailendra dibawa. Ya, budaya diserap di sana. Jadi terkadang penjajah itu tidak diinginkan, tetapi budayanya itu bertebaran dengan suksesnya. Dan penyakit-penyakit seperti ini, penyakit-penyakit dikarenakan pola makan, pola hidup yang kurang bagus seperti diabetes, kolesterol, asam urat. Ini sebenarnya bukan penyakit-penyakit yang yang diwariskan oleh bapak moyang kita atau nenek moyang kita. Akan tapi penyakit-penyakit diwariskan oleh bangsa penjajah. Karena kan pola hidup mereka yang buruk. Ya, mereka mewariskan pola hidup yang buruk. Ya kan? Mabuk-mabukan, dansa-dansi. Ya. Kemudian perempuannya tidak mengindahkan norma-norma lagi. Mereka telanjang dan seterusnya. Ya, ini budaya mereka. Tetapi kita nyahkan mereka, tapi budayanya bertebaran. Nah, salah satu penyakit tadi, diabetes plus, ya, komplikasi namanya, Bu. Ini juga warisan dari sana. Orang-orang yang pola hidupnya buruk akan mengakibatkan penyakit yang buruk pula. Ya, tentunya obat yang kami bahas, tentunya kami kan bahas dasarnya, ya, bahas tunggalnya itu dasarnya. Adapun komplikasi tentunya sendiri. Ya, mudah-mudahan Allah perkenankan saya untuk membuat website dan cepat selesai, jadi bisa nanti dari orang-orang yang tidak dasarnya, kan komplikasi itu kan panjang ceritanya, Bu. Ini komplikasi ke jantung lah, naik ke mata, kemudian ada juga yang diabetes yang kemudian seksualnya bermasalah, matanya bermasalah, telinga bermasalah, jantung bermasalah, ada yang korengan, ada yang tidak korengan, ini kan komplikasi, Bu. Ya. Tetapi pada prinsipnya ketika untuk mengobati diabetesnya sebagaimana yang saya telah sebutkan. Adapun komplikasinya tentu ya nunggu pembahasan berikutnya. Ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Baik, terima kasih jawaban serta solusinya, dan kepada Ummu Rahma mungkin bisa dikonsultasikan masing-masing yang mempunyai permasalahan tersebut karena berbeda-beda. Bisa di-download ulang nanti ini pembahasan diabetes ya. Oh iya, betul. Bisa di-download ulang. Baik, terima kasih Sinse. Dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi masih di layanan telepon kami di 0218236543. Silakan. Halo. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Ini dengan Ibu Ami di Bekasi. Ibu Ami? Di Bekasi. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum, Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kan punya alergi ini udah hampir 5 bulan. Alergi apa, Bu? Ini katanya sih alergi dingin. Kalau dingin, iya.
Ibu kalau kena dingin alergi, berarti bukan katanya dong, memang benar. Iya. Iya. Kalau kena dingin itu apa semua ruam-ruam itu muncul Keluar semua ya. Iya. Terus apa itu obatnya? Baik. Apa? Baik. Iya. Itu saja Ibu. Iya. Baik, terima kasih atas interaksinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya. Alergi dingin. Ini alergi dingin ini kemudian keluar reaksi. Kemudian berpengaruh kepada kulit. Ya. Dan ini tidak masuk kepada kan ada alergi itu yang terkenal itu biasanya ada dua ya. Yang satunya ke kulit ya, kemudian satunya ke hidung ya. Itu yang terkenal itu cuman itu ya. Adapun alergi yang Ibu sampaikan ini seperti alergi udara dikarenakan hawa dingin, kemudian bermasalah ininya kulitnya. ini karigata bukan sih? Iya, biasanya nanti biduran semua. Ini dikarenakan kekebalan tubuh. Dikarenakan lemahnya energi vital pada paru. Kelemahan energi vital pada paru sehingga dia mudah kemudian terkena dingin. Dan kulitnya yang bermasalah. Ya, maka pengobatan yang pertama adalah dengan cara memperkuat energi vital paru. Yang saya katakan tadi, tidur tidak terlalu malam akan mendapatkan nutrisi dari makanan-makanan yang dicerna. Tidur tidak terlalu malam akan mendapatkan nutrisi makanan-makanan yang dicerna. Ya, dan ketika alergi hawa dingin ini sebenarnya paling mudah. Kenapa? Karena kita bisa sering-sering membawa bubuk jahe. Ya. Atau kemudian kita rutinkan minum madu dengan teh atau madu dengan jahe. Ya. Teh dikasih madu itu panas hawa kita, hangat hawa kita. Atau jahe, seduh jahe madu pagi siang sore. Ini badan akan terasa hangat terus, paru-parunya akan kuat sehingga mencegah terjadinya alergi dingin. Boleh jadi nanti kebalikan, alergi panas jadi kebalikan. Nah itu demikian Bu. Dan makanan-makanan yang cocok adalah jangan memakan makanan yang mentah, jangan memakan makanan yang dingin dari kulkas ya, tapi makan makanan yang matang. Mentah itu maksudnya kalau mangga itu ya bukan mangga matang direbus ya, bukan, tapi matang itu ya matang pohon itu ya matang lah ya namanya. Yang mentah itu ya yang buat rujak itu kan yang mentah namanya. Ya, buah mentah itu namanya. Tapi kalau yang biasanya yang dijual kayak jeruk itu kan matang ya. Mangga-mangga yang udah dijual itu kan diiris warnanya kekuningan, kuning kemerahan itu kan udah matang itu ya. Itu bukan itu maksud saya, tapi mentah maksud saya itu yang masih asam gitu ya, itu yang mentah. Itu hindari juga. Es juga dihindari, tidur jangan terlalu malam. Ya, kemudian konsumsi jahe madu atau teh madu pagi siang sore. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Misalnya yang lainnya selanjutnya. Kalau lalapan gimana sih? Mentah dengan lalapan itu? Sebenarnya makanya lalapan kan karena dia mentah kan pakai sambal. Karena cabenya kan panas. Persis seperti ini. Gimana nih buah mangganya roboh, buahnya masih mentah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kan dibikin rujak kan, pakai sambal. Asal jangan makan sayurnya tanpa apa-apa. Makan sayur saja, timun saja gitu loh. Kol saja, kemudian lalapan saja. Tapi ada sambalnya kan sambal panas. Gitu ya. Baik, terima kasih Sinse. Dan tiba waktunya kita beralih ke pesan singkat. Kami akan bacakan pertanyaan Anda melalui pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Neli dari Kepulauan Riau. Assalamualaikum ya Sinse. Saya Ibu Neli dari Kepulauan Riau yang bertanya, terkadang saya sering sekali bersin-bersin sampai 10 kali secara berturut-turut. Dan mata saya terasa gatal dikarenakan terlebih sekarang cuaca yang dingin Sinse. Tadi penyakit dengan kulit, sekarang kulit. Bersinnya Sinse. Silakan Sinse. Ya. Alergi hidung gitu ya. Paru tapi ini ke hidung. Kalau tadi paru ke kulit, ini paru ke hidung ya. Atau disebut alergi pada hidung. Ya. Ini yang Ibu sampaikan masuk pada pola penyakit astenia energi vital paru dan dingin. Di mana gejalanya diantaranya flu biasa, batuk dengan keringat berlebih atau kelelahan, atau sering bersin, atau terganggunya indera penciuman sehingga sulit bernafas secara ringan. Ya, kemudian sesak
nafas, rasa gatal parah di hidung. Ya, dan ini satu rangkaian. Ini merupakan bagian dari rangkaian pola penyakit astenia gingivital paru dan dingin. Yang secara lengkapnya gejalanya adalah sulit bernafas. Ludahnya bening dan banyak. Takut dingin, gampang mimisan. Ya, kemudian suara rendah dan lemah. Nafas pendek, buang air kecilnya lancar dan terlalu lelah untuk berbicara. Ini secara komplitnya. Tetapi pada alergi ini akan gejalanya hanya beberapa bagian saja dari pola penyakit tersebut. Dan makanan-makanan yang bisa digunakan untuk mengobati dan menguatkan diantaranya adalah keju, ubi merah, biji lembu ya, ubi merah, kemudian anggur, ya. Kemudian apel, kemudian ikan mas, makanya tidak disebut ikan tongkol ya, ikan mas, kemudian wortel, royal jelly, kurma, daging kambing untuk menghangatkan. Kemudian labu siam, sayurnya. Kemudian juga kalau hendak ngeteh maka bisa menggunakan gula batu. Ini diantara makanan-makanan yang bagus buat apa yang Ibu sampaikan tadi. Teh gula batu atau gula merah dengan asam. Ya, kemudian juga sering makan korma pagi, sore, siangnya makan daging kambing. Kudapannya selain apel, ubi merah, kemudian anggur, kemudian kurma, gitu ya. Sayurnya ada wortel, ada labu siam. Ini yang obat maksudnya. Yang lainnya boleh, tetapi yang dimaksud adalah ini makanan yang sekaligus sebagai obatnya. Ya, kemudian juga keju, ya. Makan siangnya bisa menggunakan daging kambing, ya, atau ikan gurame. Begitu pula malamnya juga demikian. Ini termasuk obat. Ya. Adapun penjaganya, Ibu bisa menggunakan untuk pengobatan saat terjadi. Ibu bisa menggunakan satu jari kelingking kencur, kemudian dikupas, kemudian dikunyah telan. Lakukan bangun tidur mau tidur. Demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya lainnya. Baik, terima kasih Sensei jawaban serta solusinya, dan kepada Ibu Nelly semoga bermanfaat. Kami bacakan kembali pesan singkat Anda. Assalamualaikum ya Sensei. Anak saya berusia 2 bulan. Kalau ingin buang air kecil harus ngeden, harus ditekan dulu dan ngejan dulu, dan BAB-nya terlihat berbusa Sensei. Ya. Sering saya katakan bahwasanya penyebab anak kecil, permasalahan pada anak kecil itu seringnya berkutat pada permasalahan pencernaan dan pernafasan. Ya. Maka demikian pula ternyata pernafasan pula. Ibu bisa menggunakan kunyit secukupnya diparut kemudian dibalurkan di perut. Kunyit cukupnya diparut kemudian dibalurkan di perut. Ya, biarkan selama 30 menit sampai paling lama 60 menit kemudian dibersihkan. Lakukan pagi, siang dan sore. Ya, pagi, siang dan sore. Ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Misalnya yang lain selanjutnya. Baik, terima kasih Sensei jawaban serta solusinya, dan masih di pesan singkat kami bacakan dari Umu Azam di Selakau. Assalamualaikum ya Sensei, anak saya berumur 16 bulan dan hampir setahun ini kulit anak saya suka bentol-bentol kecil dan berisi air. Apakah ini yang biasa disebut dengan gudik Sensei? Gangguan-gangguan kulit itu seringnya merupakan bagian-bagian dari pola penyakit gangguan paru. Ya, dikarenakan paru itu sendiri bermanfaat untuk menjaga sistem kekebalan tubuh yang berasal dari kulit. Ya, tadi juga saya sampaikan mengutip perkataan saya yang sering-sering, yakni yang sudah pernah dibahas, anak-anak permasalahannya berkaitan dengan pencernaan dan pernafasan. Ini juga berhubungan dengan paru-paru. Ya, dan anak-anak ini madu ini sangat bagus untuk pencernaan dan pernafasan. Sesuaikan dengan anak, maka bisa diminumkan madunya. Pada anak 3 tahun lebih maka bisa menggunakan 1 sendok makan bangun tidur mau tidur. Di bawah 3 tahun bisa menggunakan 1 sendok teh, ya, bangun tidur mau tidur. Ya, ini juga untuk menjaga ya kekuatan dan kekebalan tubuh pada parunya. Kekebalan tubuh meningkat maka tidak terjadi gangguan-gangguan pada kulit diantaranya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Selanjutnya. Demikian Umu Azam, semoga bermanfaat jawaban dari Sensei. Masih kami bacakan pesan singkat Anda sebelum kita beralih ke layanan telepon kita.
Assalamualaikum ya Sinse. Assalamualaikum. Pertanyaan dari seorang ibu tidak menyebutkan namanya. Saya seorang hamba Allah, saya hamil 2 bulan dan baru saja keguguran Sinse. Apakah ada makanan yang bisa membersihkan sisa janin karena beliau tidak dikuret? Nah. Ya. Jadi keguguran, ya, kemudian juga habis bersalin, itu membutuhkan bahan obat yang digunakan untuk menguatkan tubuh, karena dia memberikan nutrisi bagi tubuh. Selain makan-makan yang dibutuhkan adalah sayur mayur seperti kangkung, bayam, ya. Itu sangat dibutuhkan, beet, buah korma, ya, daging-dagingan juga dibutuhkan, sangat dibutuhkan, bahkan ayam, sapi, kambing dibutuhkan, ya, untuk meningkatkan kekebalan tubuh kembali selain membersihkan, selain pembersih rahim. Ya. Ada juga beberapa bahan obat yang sering digunakan. Ada jahe, ada lempuyang, ada lengkuas, ada bangle, ada kencur. Ya, ibu bisa menggunakan 1 ibu jari bangle ditambah dengan 1 ibu jari kencur, ditambah dengan 1 ibu jari kunyit, ditambah dengan 1 ibu jari temulawak. Saya ulangi, 1 ibu jari bangle ditambah dengan 1 ibu jari kencur, ya, ditambah dengan 1 ibu jari temulawak. Ya. Kemudian semua bahan ini direbus dalam 2 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian saring bagi 2. Kemudian boleh ditambah asam matang dan gula sesuai dengan selera. Kemudian diminum pagi dan sore. Pagi dan sore. Sore menjelang tidur dan pagi bangun tidur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi para pendengar di pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih jawaban serta solusinya, dan kepada penanya semoga Allah memberikan kemudahan bagi Anda dan bisa kembali hamil dan mempunyai anak-anak yang soleh. Dan kami beralih ke layanan telepon kami di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu? Dari Balikpapan, Ibu Eti. Ibu Eti ya? Iya, Baik, silakan Ibu Eti. saya nih ini diagnosa dokter kan HB saya rendah terus. Terus ada rematik artistik apa kata dokter gitu loh. Iya. Terus? Nah, terus pengobatannya apa? Masih minum obat dokter, Bu? Ya, Masih enggak. minum obat Ini sudah enggak. Terakhir kemarin dapat suntikan. Baik. Baik. Ibu ada keluhan-keluhan Ibu? Ya, Ada keluhan? pusing. Baik. Baik, terima kasih Pusing. Ibu atas interaksinya. Iya. Baik. Saya sering menyampaikan dengan tidak mengurangi rasa hormat ketika seseorang kemudian sakit, datang ke pengobat dengan kepercayaan yang penuh, kemudian mendapatkan keputusan, ya. Maka keputusan itu adalah keputusan yang diambil dengan baik, karena seorang akademisi, seorang yang kompeten di bidangnya, tentunya ketika mereka mengatakan, maka bukan berdasarkan prasangka, tapi berdasarkan ilmunya, ya, berdasarkan ilmunya. Dan itu benar, gitu ya. Walaupun kalau kemudian terjadi sesuatu yang berbeda, ya, saya tidak bilang berselisih, tapi sesuatu yang berbeda dikarenakan kacamatanya yang berbeda, ya, dari sudut pandang, sisi sejarah, lahirnya sampai metode dan polanya semuanya berbeda. Maka sesuatu yang berbeda tidak bisa kemudian disamakan, ya, karena terkadang seseorang memandang dari satu sudut yang satu, orang akan bisa melihat juga dari sudut yang lain. Urusan dunia demikian, ya. Bahkan terkadang seseorang bisa dikatakan pahlawan bagi satu orang yang satu, tidak disebut pahlawan bagi orang yang lain. Walaupun seluruh negeri itu menyebutnya dia pahlawan, maka daerah itu ada satu daerah yang tidak menyebut pahlawan. Ya, contohnya Gajah Mada bagi orang Sunda, gitu ya. Orang Sunda ya menyebut Gajah Mada juga bukan pahlawan, ya, bukan tokoh. Tapi secara umum ya, demikian. Maka itulah sudut pandang. Jadi ketika ibu ke dokter, begitu pula sudut pandang. Ketika dokter kemudian sudah menyarankan demikian dan demikian, ada artritis, kemudian ada gangguan yang kemudian sudah dijudge oleh dokter, itu sebenarnya itu yang terbaik, Bu. Ya sebenarnya. Tapi ketika ibu diberikan obat kok tidak kunjung sembuh, ya, karena yang menyembuhkan Allah, bukan dokter atau bukan siapa. Yang paling baik lagi adalah ibu datang lagi, tanya kenapa kok masih demikian,
kemudian masih demikian ya, saya akan menganjurkan beberapa hal. Yang pertama adalah kurangi kekhawatiran dan kecemasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya pola hidup diperhatikan. Ya, tentunya saya berbicara begini atas dasar peraturan pemerintah, bahwasanya pengobatan tradisional kan hanya berbicara dari sisi itu. Coba pola hidupnya ibu diperhatikan, tidur jangan terlalu malam. Ya, bangun. Ada dua waktu yang tidak boleh kita tidur di malam hari, dan 2 waktu yang kita tidak boleh tidur di siang hari. Salah satunya adalah ketika di malam hari ada 2 waktu, yakni ketika matahari tenggelam. Ya, matahari tenggelam sampai hilangnya syafaq merah, sampai waktu sholat isya, itu kita tidak boleh tidur. 1. Yang kedua, kita tidak boleh tidur sehabis sholat subuh sampai matahari terbit. Ini malam hari. 2 waktu kita tidak boleh tidur. Adapun di siang hari, kita tidak boleh tidur di 2 waktu juga. Yang pertama, semenjak matahari terbit sampai selesainya waktu duha. Ya, selama masih waktu duha jangan tidur. Setelah selesai ya, menjelang zuhur ya, sekitar 1 jam atau setengah jam menjelang zuhur ya, kita tidur itu bagus, kailula. Itu yang pertama. Yang kedua, sehabis asar sampai matahari tenggelam. Nah, kita tidak diperbolehkan tidur. Dan tidur yang bagus adalah manakala kita bisa membagi malam itu menjadi 3 bagian. Kalau malam dikatakan 6 jam, maka kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Ya, ini sebagian pertama 12 jam ya, 4 jam pertama digunakan untuk membaca, menelaah, ya, belajar. 4 jam kedua digunakan untuk tidur, 4 jam ketiga digunakan untuk beribadah. Maka Masya Allah, kalau kita bisa menggunakan seperti ini, ya, kita akan mendapatkan kenikmatan dan kesehatan. Ya. Dan untuk artritis juga saya memberikan anjuran kepada ibu bisa menggunakan daun salam 3 lembar. Ya, tentunya ini sebagai komplementer atau pendamping ya, apa yang ibu lakukan bersama dengan dokter yang kompeten di bidangnya tadi, yang sebagai ibu sebutkan tadi ya, sebagai pendamping. Kalau memang masih diperkenankan oleh para dokter yang kompeten di bidangnya, maka ibu bisa menggunakan 3 lembar daun salam ditambah dengan 1 ibu jari lengkuas, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari temulawak, ditambah dengan 1 ibu jari kencur. Semua bahan direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih. Apinya dikecilkan, biarkan sampai 15 menit. Setelah itu saring bagi 2, minum pagi dan sore ibu. Dan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi yang lainnya. Saya tambahkan untuk kudapan yang bagus untuk menaikkan, menormalkan darah maupun HB-nya. Ibu bisa menggunakan kurma 7 butir di blender dengan 3/4 gelas. 7 butir di blender dengan 3/4 gelas atau setengah gelas, minum pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan selanjutnya. Baik, terima kasih jawabannya. Dan kepada Ibu Eti, semoga dimudahkan urusan Ibu. Di belakang Ibu Eti di 0218236543, penelpon terakhir di pagi yang berbahagia. Nah, halo. Halo. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan mungkin bisa dikecilkan volume televisi ataupun radionya. Baik, terima kasih. Silakan, dari mana Bapak? Di Lampung. Dengan Bapak siapa? Dengan Abu Ahmad. Abu Ahmad? Iya. Silakan. Gini Pak, mau nanya tentang bapak saya sakit perut. Halo? Iya, silakan Bapak. Bapak sakit perut ya? Bapaknya bapak sakit perut. Iya. Lalu perut bagian atas keras sangat. Perut bagian atas keras. Suka buang air kecil. Suka buang air kecil gitu? Air juga ya, BAB juga. Oke. Iya. Terus badannya lemas juga. Kenapa Bapak? Mungkin bisa diperlahan. Badannya lemas. Baik. Iya. Itu ya saja. gitu Mbak, solusinya. Baik, terima kasih Bu Ya, Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali saya pernah membahas tentang gangguan perut, baik itu ma'idah atau tihal, limpa atau lambung. Saya sering membahas masalah itu. Dan permasalahan gangguan perut terkadang ini disebabkan karena penyakit lama yang tak kunjung sembuh. Penyakit lama yang tak kunjung sembuh sehingga energi vital menjadi lemah.
baik penyakit lama tak kunjung sembuh dikarenakan memang tidak diobati atau tidak kurang tepat obatnya atau tidak mengenai sasaran obatnya, maka penyakit lama yang tidak kunjung sembuh akan menguras energi vital. Ya, kekebalan tubuh akan menurun, terjadi gangguan pada perut. Itu yang pertama. Itu yang kedua, tua. Orang tua kelemahan energi vital sehingga susah untuk mengurai makanan, dan bahkan beberapa makanan banyak yang menjadi beban bagi tubuhnya, bukan menjadi penguat, nutrisi penguat, tetapi beban bagi tubuhnya. Beberapa obat yang bisa digunakan untuk menguatkan pencernaan, Bapak bisa menggunakan 1 jengkal temu kunci ditambah dengan 1 ibu jari kunyit. 1 jengkal temu kunci ditambah dengan 1 ibu jari kunyit. Kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kencur, semua bahan direbus. Direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan sampai 10 sampai 15 menit. Kecilkan apinya, biarkan 10 sampai 15 menit. Selesai, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Demikian, ya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya. Dan pertanyaan dari Abu Muhammad tadi, pertanyaan terakhir Sinsi, mungkin ada rangkuman? Nah. Ya, sebagai pesan terakhir bahwasanya alergi merupakan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Menurunnya sistem kekebalan tubuh dari sudut pandang kami, ya ini dikarenakan pola kolbu atau pola berpikir atau pola hidup. Dikarenakan sesuatu yang datang dari luar tidak akan dapat menyakiti tubuh selama tubuh kita siap. Serangan apapun tidak akan bisa menyerang kalau tubuh kita siap. Jasmani, rohani, seimbang, siap, itu tidak akan. Oleh karena itu sakit adalah dikarenakan keseimbangan yang terluka. Ya, sakit dikarenakan keseimbangan yang terluka. Atau ketidakseimbangan tubuh, baik dia cenderung kepada rutubah atau cenderung kepada haroro, cenderung kepada panas atau dingin, kering atau lembab. Ya, jadi keluarnya badan dari keseimbangan atau terluka keseimbangan tersebut akan menyebabkan kita menjadi sakit. Baik dari si badan, satu organ dengan organ yang lainnya, badan dengan organnya, jiwa dan jasmani dan rohaninya. Ya, maka kuatkan badan dengan penguatan kolbu, dan itu lebih aman, yang lebih bagus, ya, lebih mudah, walaupun susah dipraktekkan, mudah disampaikan, sabar itu kan mudah disampaikan, bisa dipraktekkan, ya kan, tawakalah, bertawakallah kepada Allah, bersabarlah, itu lebih mudah kita sampaikan, akan tetapi memang pada beberapa orang memang susah untuk dipraktekkan, katanya demikian, karena secara tidak langsung itulah yang akan menjadi penyakit bagi kita. Kekurang sabaran kita, ya, ketergesaan kita, terburu-buru, tergesa-gesa, ya, kurangnya menikmati kehidupan, ya, kemudian kurangnya duduk sebagai pendengar yang baik pada posisi yang baik. Ya, saya lebih menganjurkan jangan kita diperadukan. Oh, kata dokter begini, kok kata herbalis begini, kata Shinsei begini, kok kata herbalis begitu. Ya, jangan demikian. Akan tetapi ketika Anda duduk di satu sisi, maka lihatlah dengan kacamata sisi itu. Ya, sebagaimana saya pernah katakan bahwasanya kalau ingin melihat kecantikan Laila, maka pakailah kacamata kois. Jangan sampai kemudian kita melihat dari sisi yang berbeda. Kalau kita enggak, kita kan enggak boleh kata dalam tempurung. Iya, betul. Akan tetapi ketika kita berobat ke dokter kemudian melihat dari kacamata Shinsei, atau berobat ke Shinsei melihat dari kacamata dokter, tidak akan ada penyelesaian. Ya, kan demikian. Anda berobat ke Shinsei, maka ikutilah pandangan Shinsei. Anda berobat ke dokter, ikutilah pandangan dokter. Ya, karena kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Shinsei, bukan dokter. Ya, asal jangan berobat ke dukun ya. Jadi itu yang paling penting, sudut pandang yang paling penting. Ya, pinjamlah kacamata kois kalau engkau hendak melihat Laila. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya menjaga kolbu dengan jalan mendengarkan kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita, menguatkan kolbu kita, memberikan penerangan cahaya pada kolbu kita,
Sehingga mudah-mudahan dengan demikian kuatlah tubuh kita, kuatlah badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin.